Berikut ini adalah biografi lengkap dari seorang pemikir yang hebat, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bernama lengkap Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit bin Zuta At-Tamimi, lahir di kota Kufah yang sekarang menjadi negara Irak pada tahun 80 Hijriah atau tahun 699 Masehi. Pada periode kepemimpinan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari dinasti Bani Umayyah, Imam Abu Hanifah terlahir dari etnis non-Arab. Nenek moyangnya berkebangsaan Persia yang berasal dari Kabul, Afghanistan, lalu bermigrasi ke Kufah, Irak. Selain itu, Imam Abu Hanifah juga terlahir dari latar belakang keluarga muslim yang taat, terpandang, dan kaya raya. Ayahnya merupakan seorang pembisnis kain sutra. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai cendekiawan fikih yang tekun beribadah, zuhud, dan waro. Selain sebagai ulama, beliau Imam Abu Hanifah juga seorang pembisnis kain sutra melanjutkan bisnis ayahnya. Meskipun demikian, Imam Abu Hanifah sangat disiplin dalam memanajemen waktunya antara untuk berbisnis dan menjalani aktivitas akademik seperti belajar, mengajar, dan berfatwa. Reputasinya yang tinggi dalam dunia keilmuan membuat Imam Abu Hanifah mendapatkan gelar kehormatan sebagai Bahrul Ilmi atau lautan keilmuan. Hal itulah yang membuat wali kota Kufah dari dinasti Bani Umayyah bernama Yazid bin Umar tertarik untuk merekrut Imam Abu Hanifah untuk menduduki jabatan tinggi di bidang keuangan, Baitul Mal, atau rumah perbendaharaan. Akan tetapi Imam Abu Hanifah menolak tawaran itu dengan alasan khawatir membuat dirinya terlena dan mengganggu rutinitas ibadahnya sekaligus pengabdiannya pada agama. Tidak terputus asa, sang wali kota sekali lagi menawarkan kursi jabatan sebagai hakim, namun lagi-lagi Imam Abu Hanifah menolaknya. Penolakan itulah yang membawa Imam Abu Hanifah berakhir di balik jeruji penjara. Peristiwa ini terjadi di penghujung kekuasaan rezim Umayyah. Pada tahun 132 Hijriah, rezim Umayyah digulingkan oleh rezim Abbasiyah. Khalifah kedua dinasti Abbasiyah yang bernama Abu Ja'far bin Mansur setelah membangun kota Baghdad juga menawarkan kursi jabatan hakim atau qadhi kepada Imam Abu Hanifah. Namun Imam Abu Hanifah tetap pada pendiriannya dan menolak tawaran itu. Akibatnya, Imam Abu Hanifah berakhir di balik dekaman sel penjara dengan ditimpa siksaan yang bertubi-tubi. Setelah dinyatakan bebas kurungan penjara, rezim Abbasiyah tetap melarang Imam Abu Hanifah menjalankan aktivitas mengajar dan berfatwa. Kondisi seperti ini terus berlangsung hingga Imam Abu Hanifah menjemput ajalnya pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Baghdad. Dengan ribuan pelayat yang menghantar kepergiannya, Imam Abu Hanifah meninggal dunia di usia 70 tahun. Berikut ini adalah perjalanan hidup dari seorang Imam Abu Hanifah. Semasa hidup Imam Abu Hanifah, kota Kufah dikenal sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan agama atau bisa disebut sebagai kota para ulama. Hal ini ditengarai dengan geliat keilmuan di surau-surau masjid yang tak pernah padam. Gemerlap kota Kufah senantiasa diwarnai dengan nuansa keilmuan yang kompetitif dan bergengsi. Itu sebabnya jenjang studi Imam Abu Hanifah lebih banyak ditempuh di kota kelahirannya ini. Dari mana gerangan engkau mendapatkan ilmu fikih ini? Suatu ketika Imam Abu Hanifah ditanya, lalu kemudian dia menjawab, saya tengah berada di pusat keilmuan atau Kufah, sehingga dengan mudah saya menimba ilmu fikih dari salah seorang pakar di kota ini, yaitu bernama Syekh Hamad. Meskipun demikian, petarihlah intelektual Imam Abu Hanifah juga tetap memperlihatkan keterkaitan kota-kota lain di luar kota Kufah seperti Hijaz dan Basrah. Dan inilah merupakan perjalanan hidup dari Imam Abu Hanifah dimulai dari Kufah. Aktivitas sehari-hari Imam Abu Hanifah adalah berbisnis kain sutra, melanjutkan usaha ayahnya. Gerai kain sutra milik Imam Abu Hanifah berkembang pesat dan memiliki banyak karyawan. Meskipun demikian, latar belakang keluarga yang agamis membuat Imam Abu Hanifah telah menghafal Al-Quran sejak usia dini. Sampai usia remaja, Imam Abu Hanifah belum sempat menekuni ilmu agama secara aktif dan totalitas lantaran kesibukannya dalam dunia bisnis. Meskipun demikian, di tengah kesibukannya itu, Imam Abu Hanifah tetap meluangkan waktunya untuk mempelajari hukum fikih dengan tema pokok muamalah transaksi ekonomi sebagai tuntunan dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karenanya, sejak masa remaja Imam Abu Hanifah dikenal dengan kejujuran dan keahliannya dalam berbisnis. Perjumpaannya dengan seorang ulama bernama Amir bin Syarahil Asy-Syi'bi merupakan peristiwa penting dalam sejarah Imam Abu Hanifah, sebab peristiwa itulah yang mengubah jalan hidup Imam Abu Hanifah dari seorang pembisnis sukses menjadi pelajar yang aktif dalam dunia keilmuan hingga akhir hayatnya. Berikut penuturan Imam Abu Hanifah terkait peristiwa itu. Suatu hari saat sedang berjalan, saya bertemu dengan Asy-Syi'bi yang tengah duduk. Lalu ia memanggil saya seraya bertanya, kepada siapa engkau sering berkunjung? Saya menjawab, kepada si Fulan dalam masalah urusan bisnis di pasar. Kemudian ia menimpali, maksud saya bukan dalam urusan bisnis di pasar, tapi seberapa sering engkau berkunjung kepada para ulama? Maka kepadanya saya berkata, saya jarang mengunjungi para ulama. Lalu ia berpesan, jangan seperti itu, engkau harus menekuni ilmu dan aktif dalam forum kajian para ulama, karena saya telah melihat potensi dan
energi dalam dirimu. Pesan Asy-Syi'bi inilah yang membuat Imam Abu Hanifah tergugah hatinya untuk menekuni ilmu agama secara aktif dan totalitas, di samping juga tetap menjalankan bisnisnya dengan ala kadarnya lantaran telah memiliki hubungan kemitraan dengan rekan bisnisnya. Imam Abu Hanifah mulai aktif secara totalitas dalam karir keilmuannya dengan menekuni disiplin ilmu kalam atau teologi, ilmu usuluddin atau filsafat agama, dan ilmu mantek, ilmu logika. Di antara guru Imam Abu Hanifah adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Perjalanan kedua Imam Abu Hanifah menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sekaligus belajar hadis pada tahun 96 Hijriah. Menginjak usianya yang 16 tahun, Imam Abu Hanifah berangkat haji bersama ayahnya. Pada saat di tanah suci Mekah, Imam Abu Hanifah muda berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Haris yang wafat pada tahun 97 Hijriah dan sempat menerima riwayat hadis darinya. Lalu ia melanjutkan perjalanannya dari Kufah ke Basrah untuk mengembangkan wawasan teologisnya sekitar tahun 97 Hijriah sampai 102 Hijriah. Imam Abu Hanifah secara serius menekuni bidang ilmu teologi serta terlibat aktif dalam forum-forum perdebatan wacana teologis dengan banyak aliran di luar faham ahlu sunnah wal jamaah, bahkan ateisme atau yang disebut sebagai ilhad. Imam Abu Hanifah rela bertolak ke kota Basrah sebanyak 27 kali, bahkan pernah bermukim di sana selama setahun demi melangsungkan perdebatan dengan banyak pihak dari aliran non-sunni, mulai dari Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Jahmiyah, dan lain-lain. Hal itu merupakan ikhtiar Imam Abu Hanifah dalam membendung aliran-aliran itu sekaligus untuk membentengi akidah umat Islam. Oleh karenanya, Imam Abu Hanifah memilih menekuni bidang teologis pada awal jenjang karir keilmuannya. Pada tahun 100 Hijriah, saat usianya genap 20 tahun, Imam Abu Hanifah muda telah dipercaya menjadi pengajar bidang teologi atau ilmu kalam, dan juga mengajar ilmu mantek, ilmu logika, dan sejenisnya di salah satu forum halaqah. Kemudian beliau melanjutkan rihlah yang keempat, yaitu menuju kota Kufah, meninggalkan teologi menuju ilmu fikih pada tahun 102 Hijriah sampai 130 Hijriah. Kota Kufah merupakan kota yang menjadi saksi karir keilmuan Imam Abu Hanifah secara keseluruhan, mulai dari jenjang awal belajar hingga mencapai puncak karir keilmuannya. Imam Abu Hanifah menempuh studi dan karir keilmuannya di Kufah hingga menginjak usia 50 tahun sebelum berhijrah ke tanah suci Mekah. Setelah beberapa tahun terakhir menekuni bidang teologi dan aktif dalam forum-forum perdebatan teologis, Imam Abu Hanifah merenungi dan mengevaluasi bidang yang digelutinya. Berikut kegiatan-kegiatan ilmiah yang selama ini beberapa tahun terakhir dijalaninya. Dalam perenungannya, Imam Abu Hanifah menyadari bahwa perdebatan teologis yang selama ini digemarinya bukanlah termasuk tradisi warisan ulama pendahulunya atau yang dikenal dengan ulama salaf. Selain itu, Imam Abu Hanifah menyadari efek negatif dari kegiatan tersebut. Sehubungan dengan ini, Imam Abu Hanifah mengungkapkan, pada mulanya saya seringkali aktif dalam kegiatan diskusi terkait wacana teologis dengan aliran-aliran permisif di kota Basrah sehingga rela bermukim di sana sampai kurang lebih selama 1 tahun. Karena menurut dugaan awal saya, bidang yang satu ini atau bidang teologi adalah bidang yang mengungguli disiplin ilmu yang lain. Akan tetapi selang berjalannya waktu, terbetik dalam hati saya bahwa generasi salaf yang notabene lebih mengetahui hakikat kebenaran sama sekali tidak pernah mengadakan perdebatan teologis, tetapi mereka lebih memprioritaskan ilmu-ilmu syariah seperti ilmu fikih. Hal itu ditandai dengan aktivitas belajar mengajar serta diskusi ilmiah yang mereka gelar yang hanya membahas seputar wacana fikih. Demikian itu membangun perspektif baru saya bahwa menggeluti bidang teologi sama sekali bukan tradisi orang-orang soleh. Para pegiat teologi hatinya cenderung keras dan umumnya tidak lagi peduli apakah pendapatnya sejalan dengan Al-Quran dan hadis atau justru sebaliknya. Andai kata disiplin ilmu ini atau teologi adalah pilihan terbaik, niscaya para salaf soleh atau para sahabat sudah memilihnya dan menekuninya. Setelah membangun perspektif baru tentang teologi pada awal abad kedua Hijriah, tepatnya pada tahun 102 Hijriah, saat menginjak usianya yang ke-22 tahun, Imam Abu Hanifah mulai menekuni ilmu fikih. Bahkan beliau berdedikasi dengan serius dan totalitas dalam bidang fikih. Dalam upaya memperdalam disiplin ilmu fikih, pilihannya jatuh pada kegiatan belajar mengajar yang digelar oleh seorang pakar fikih kota Kufah, yaitu yang bernama Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Di dalam halaqah atau simposium yang dibina oleh Syekh Hamad inilah Imam Abu Hanifah banyak menyerap sejumlah tema demi tema dalam disiplin ilmu fikih. Selama menempuh studi fikih di bawah asuhan Syekh Hamad, Imam Abu Hanifah sedikit demi sedikit memperlihatkan keunggulannya sampai-sampai Imam Abu Hanifah mendapatkan perhatian khusus dari gurunya melebihi murid-murid sejawatnya yang lain, serta mendapatkan tempat istimewa di hati sang guru. Imam Abu Hanifah seringkali dimintai menggantikan sang guru saat berhalangan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah maupun fatwa
sebagai isyarat simbolis bahwa kelak sepeninggalnya Imam Abu Hanifah dapat meneruskan estafet perjuangannya. Pada suatu malam misalnya, Syekh Hamad menyampaikan kabar duka atas meninggalnya seorang kerabat di kota Basra. Sebelum Syekh Hamad bertolak ke Basra untuk melayat, ia meminta Imam Abu Hanifah untuk menggantikan dirinya sebagai pengajar untuk sementara waktu. Setelah berjalan 10 tahun, Imam Abu Hanifah berniat mengadakan kegiatan belajar mengajar sendiri di luar yang diampu gurunya. Ketika hendak merealisasikan niatnya, Imam Abu Hanifah menyempatkan diri terlebih dahulu menghadiri kegiatan belajar mengajar bersama sang guru di surau masjid. Saat memandang wajah sang guru, Imam Abu Hanifah tak sampai hati berpisah dengannya dan praktis niat itu diurungkan. Tak tepat dipungkiri, loyalitas Imam Abu Hanifah yang ditujukan kepada guru yang satu ini atau Syekh Hamad sangatlah tinggi. Ia mengkaji dan mendalami bidang fikih secara serius dan tekun di bawah bimbingan Syekh Hamad bin Abi Sulaiman hingga akhir hayat sang guru pada tahun 120 Hijriah. Artinya Imam Abu Hanifah berguru kepada Syekh Hamad selama 18 tahun saat usianya 22 tahun sampai dengan usianya 40 tahun. Di samping kesetiaannya kepada Syekh Hamad, Imam Abu Hanifah tetap meluangkan waktunya untuk menimba ilmu kepada sejumlah tokoh ulama besar. Hal itu ditandai dengan pertemuan Imam Abu Hanifah dengan sejumlah tokoh ulama tabi'in di tanah suci Mekah maupun Madinah pada kesempatan ibadah haji selama beberapa kali. Sebab momen pertemuan Imam Abu Hanifah dengan sejumlah tokoh ulama selalu diwarnai dengan nuansa ilmiah, baik berdiskusi atau saling bertukar pengetahuan. Maka dari itu, satu riwayat menyebutkan bahwa sejumlah guru Imam Abu Hanifah mencapai 4.000 ulama. Beberapa guru Imam Abu Hanifah yang paling terkenal diantaranya adalah Zaid bin Ali Zainal Abidin, Ja'far As-Shadiq atau Imam Syiah Ja'fariyah, Abdullah bin Hasan, kemudian ada Atta bin Abi Robah atau Mufti Mekah yang wafat pada tahun 114 Hijriah, bertemu di Masjidil Haram saat beliau haji. Sepeninggalnya Syekh Hamad bin Sulaiman, atas kesepakatan para murid senior, Imam Abu Hanifah yang saat itu berusia 40 tahun ditunjuk menjadi penerus gurunya sebagai pengajar di forum pendidikan yang diselenggarakan di Masjid Kota Kufah, juga sebagai mufti wilayah Irak secara keseluruhan. Sebagai pengganti sang guru, Imam Abu Hanifah menjalankan aktivitas sehari-harinya sebagai pengajar. Dalam mengajarkan disiplin ilmu fikih, Imam Abu Hanifah tidak hanya menyampaikan ceramah, monolog atau pembicaraan tunggal, akan tetapi Imam Abu Hanifah memiliki kreativitas dan inovasi tersendiri dalam metode pembelajaran yang tidak pernah dipakai guru-guru agama yang lain. Metode pengajaran yang diterapkan oleh Imam Abu Hanifah lebih mengedepankan pada nilai-nilai demokratis dan permusyawaratan, di mana setiap murid diberikan kebebasan untuk menyanggah apa yang telah dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dengan argumen ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kerap kali ketika dihadapkan problematika aktual, Imam Abu Hanifah diminta murid-muridnya terlebih dahulu untuk mengemukakan pendapatnya dengan kelengkapan sejumlah analisis yang mendukungnya. Hal itu merupakan ikhtiar Imam Abu Hanifah dalam mengasah nalar logika para muridnya. Selanjutnya giliran Imam Abu Hanifah sendiri yang menyanggah pendapat para muridnya dengan segenap landasan-landasan ilmiah. Demikian itu dilakukan Imam Abu Hanifah pada setiap tema demi tema dalam fikih kajiannya. Pada gilirannya, hal inilah yang tampaknya menjadi karakter dari madhab Hanafi, yaitu madhab yang berdiri tegak di atas prinsip demokratis serta menjunjung tinggi nilai permusyawaratan. Selama Imam Abu Hanifah memegang otoritas sebagai pengajar sekaligus mufti, menggantikan sang guru, reputasi intelektualnya dan popularitasnya berangsur meningkat dan mencuat tinggi. Nama Imam Abu Hanifah semakin harum di mata para penjuru hukum serta sangat disegani oleh para pejabat negeri. Kepakaran Imam Abu Hanifah dalam bidang fikih mendorong sejumlah murid senior Syekh Hamad, terlebih murid-murid baru, untuk kembali berkerumun guna menyerap materi-materi pembelajaran yang diajarkan oleh Imam Abu Hanifah. Sejak saat itulah Imam Abu Hanifah menjadi guru fikih yang diidolakan oleh para pelajar dari berbagai penjuru negeri, hingga halaqah yang dibinanya berangsur pesat serta mampu melahirkan kader-kader ulama yang nantinya menyebarkan ilmunya di wilayahnya masing-masing. Sehingga dalam waktu yang sama, kepakaran Imam Abu Hanifah dalam bidang fikih beserta madhabnya juga turut tersiar dan tersebar ke berbagai pelosok negeri. Di samping kesuksesannya dalam dunia keilmuan, Imam Abu Hanifah juga turut memiliki andil besar dalam menghidupkan suasana ilmiah yang syarat akan kajian-kajian fikih di tengah masyarakat. Masyarakat Islam belum menyadari pentingnya ilmu fikih, namun berkat Imam Abu Hanifah mereka tersadarkan dari tidur panjangnya. Demikian pujian An-Nadr bin Syamil, seorang alim dari kota Basra. Meskipun Imam Abu Hanifah menjadi ikon utama bidang fikih, namun beliau berhasil mencetak para sarjana yang multidisipliner, mulai dari pakar sistem analogi hukum atau qiyas, sekaligus pemikir, pakar tafsir, pakar hadis, gramatika Arab, dan sejarah lain-lainnya.
Beberapa murid Imam Abu Hanifah yang menjadi pakar qiyas sekaligus pemikir adalah diantaranya yang pertama ada Abu Yusuf, yang kedua ada Muhammad bin Hasan al-Asyaibani, dan yang ketiga ada Zufar bin al-Huzail, dan yang terakhir ada Hasan bin Ziyad. Memasuki tahun 130 Hijriah sampai 136 Hijriah, ada satu kisah yaitu Imam Abu Hanifah mengungsi dari Mekah ke Madinah. Motif utama pengungsian Imam Abu Hanifah ke Mekah adalah menghindar dari ancaman politik rezim Umayyah yang sedang gencar mengintimidasi para ulama. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah itu sendiri untuk dilantik sebagai pejabat negara. Hal itu bermula saat wali kota Irak dari rezim Umayyah bernama Ibnu Hubairah memaksa Imam Abu Hanifah untuk menjabat sebagai qadhi atau hakim. Namun Imam Abu Hanifah bersikukuh menolaknya. Karena penolakan itulah Imam Abu Hanifah ditimpa hukuman kurungan serta siksaan yang datang bertubi-tubi hingga mengalami banyak bengkak di bagian kepala. Setelah dinyatakan bebas kurungan, Imam Abu Hanifah langsung meninggalkan kampung halamannya menuju Tanah Suci untuk melakukan persembunyian. Selama persembunyiannya di Tanah Suci, kurang lebih 6 tahun Imam Abu Hanifah tetap aktif dalam dunia keilmuan, mulai dari pendalaman fikih dan hadis hingga diskusi ilmiah bersama para muridnya yang kebetulan sedang berada di Tanah Suci. Imam Abu Hanifah kembali ke tanah airnya yaitu Kufah setelah masa transisi kekuasaan dari rezim Umayyah ke rezim Abbasiyah, tepatnya saat kepemimpinan khalifah kedua dinasti Abbasiyah yaitu Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 136 Hijriah. Peristiwa pahit terulang kembali saat Khalifah al-Mansur meminta Imam Abu Hanifah menjabat sebagai hakim atau qadhi atau setidaknya menjadi dewan penasehat para hakim negara. Karena bersikukuh menolak jabatan itu, Imam Abu Hanifah kembali dijebloskan ke dalam penjara dengan segenap siksaan dari aparat rezim Abbasiyah. Setelah lama mendekam di balik jeruji penjara, Imam Abu Hanifah dinyatakan bebas, namun dilarang aktif dalam dunia akademik, mulai dari berfatwa, menjadi pembicara di berbagai forum-forum ilmiah dan lain-lain. Situasi ini berlangsung hingga ajal menjemput Imam Abu Hanifah pada tahun 150 Hijriah. Madhab Hanafi dinyatakan muncul pada awal abad kedua Hijriah, tepatnya ketika Imam Abu Hanifah dinobatkan sebagai seorang mufti sekaligus pengajar fikih menggantikan gurunya Syekh Hamad bin Abi Sulaiman pada tahun 120 Hijriah. Forum pendidikan di mana Imam Abu Hanifah aktif mengajar dan berfatwa banyak dihadiri para pelajar. Mereka dengan tekun mencatat materi-materi fikih yang telah disampaikan oleh Imam Abu Hanifah sekaligus menyebarkan ke berbagai wilayah. Materi fikih meliputi fatwa dan teori ijtihad yang mereka dapatkan dari Imam Abu Hanifah senantiasa dikembangkan dan ditelaah hingga di kemudian hari menjadi suatu sistem fikih yang mapan yang disebut sebagai madhab Hanafi. Kemapanan dan kebesaran madhab Hanafi merupakan salah satu cerminan keistimewaan Imam Abu Hanifah sebagai perintis madhab Hanafi, karena dalam proses awal pembentukannya Imam Abu Hanifah tidak melahirkan satupun karya tulis, melainkan hanya mengandalkan para murid yang memiliki jiwa pengabdian yang besar terhadap madhabnya, sehingga berkat jasa mereka madhab Hanafi menjadi salah satu madhab yang berkembang pesat dan banyak diikuti di seluruh dunia. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hajar, waruziqo yakni Abu Hanifah haddon wafirun fi atba'ihi faqamu bitahriri usuli madhabihi wa furu'ihi wa amna'un nadhara fi manqulihi wa maqbulihi hatta sara bihamdillah muhkamal qawaidi ma'dinal fawaidi. Imam Abu Hanifah telah dianugerahi para pengikut yang ideal. Mereka inilah yang berdedikasi dalam menelaah metodologi maupun produk hukum madhab Abu Hanifah serta meneliti sumber rujukannya sekaligus menguji nalar logikanya, sehingga madhab Hanafi menjadi mapan kaidah-kaidahnya sekaligus menjadi sumber daya bagi pemahaman. Dalam perjalanannya madhab Hanafi mengalami beberapa fase sebelum akhirnya menjadi madhab yang mapan. Berikut potret dari setiap fase perkembangan madhab Hanafi. Perintisan madhab adalah fase awal terbentuknya sebuah madhab yang ditandai dengan adanya proses penggagasan metodologi, perumusan kaidah-kaidah dan peletakan segala jenis komponen dasar yang menjadi penunjang utama baik dalam menggali hukum atau istinbat maupun aplikasi kaidah pada setiap kasus atau takhrijul furu'. Semua proses itu telah sempurna di tangan Imam Abu Hanifah dengan adanya partisipasi dari para murid-murid seniornya. Karakter Imam Abu Hanifah yang demokratis membuat ia terbuka terhadap para partisipan atau pihak yang ikut andil yang ingin menyumbangkan ide-idenya dalam proses perintisan madhab. Dengan demikian Imam Abu Hanifah bukan satu-satunya pihak yang menggagas madhab Hanafi, melainkan juga melibatkan beberapa pihak. Meskipun tetap saja Imam Abu Hanifah merupakan penggagas utama sekaligus penentu secara final rumusan madhab. Hal ini berbanding terbalik dengan madhab Syafi'i yang otoritas tunggal pembentukannya berada di tangan Imam Syafi'i sepenuhnya. Unit Research Departemen Fatwa Kuwait menyatakan, fa inna talamidha Abi Hanifah kanu musyarikina fi ta'sisi hadzal bina'il fiqhiyyi wa lam yakunu mujarrada mustami'ina musallimina lima yutrahu alaihim. Para murid Imam Abu Hanifah ikut berpartisipasi dalam mendirikan bangunan fikih ini atau madhab Hanafi. Mereka tidak hanya berperan sebagai pendengar yang pasrah secara total atau pasif terhadap materi fikih yang disampaikan Imam Abu Hanifah. Kemudian masuk pada fase kedua, yaitu penyebaran madhab Hanafi sekitar tahun 150 Hijriah sampai 204. Sepeninggal Imam Abu Hanifah pada tahun 150 Hijriah,
madhab Hanafi mulai disosialisasikan dan disebarluaskan ke berbagai wilayah oleh para sarjana awal madhab Hanafi. Beberapa di antara mereka yang paling terkemuka ialah Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Zufar bin Huzail, dan Hasan bin Ziyad. Upaya penyebaran madhab Hanafi dilakukan oleh para sarjana itu melalui berbagai bidang kehidupan, antara lain melalui dunia literasi dengan menulis karya ilmiah yang memuat materi-materi fikih Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Yusuf dengan menulis karya antara lain Al-Athar, dan Muhammad bin Syaiban atau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang menulis karya antara lain Al-Jami' As-Shaghir. Melalui dunia pendidikan juga dilakukan seperti yang dilakukan oleh Hasan bin Ziyad dan Zufar bin Huzail yang aktif mengajar menggantikan Imam Abu Hanifah di forum pendidikannya yang ada di Kufah. Kemudian dilanjutkan Abu Yusuf sepeninggalnya Zufar, lalu Muhammad bin Hasan sepeninggalnya Abu Yusuf, dan melalui dunia politik dengan mengisi jabatan-jabatan tinggi kepemerintahan sebagaimana yang juga dilakukan oleh Abu Yusuf dengan menjabat sebagai hakim tertinggi negara yaitu Qadil Qudud selama 3 periode Khalifah Abbasiyah, terhitung sejak periode Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Al-Hadi, dan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Selaku hakim tertinggi negara atau hakim pusat, Abu Yusuf memiliki wewenang memilih kandidat hakim wilayah yang umumnya ia pilih dari kalangan sarjana madhab Hanafi. Bahkan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dilantik sebagai hakim wilayah Syam oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid atas rekomendasi Abu Yusuf dengan motif ingin menyebarluaskan madhab Hanafi di wilayah tersebut. Adapun Zufar bin Huzail menjabat sebagai hakim wilayah Basrah, sedangkan Hasan bin Ziyad menjabat hakim wilayah Kufah. Meskipun tidak berselang lama, ia melepas jabatannya dan berkonsentrasi penuh dalam dunia pendidikan. Tahun kewafatan Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i yang wafat pada tahun 204 Hijriah menandai akhir masa generasi awal sarjana madhab Hanafi, yang mana di tangan mereka lah madhab Hanafi mulai tersebar luaskan di seluruh penjuru dunia. Kemudian masuk pada fase ketiga. Fase ketiga ini adalah perluasan wacana kajian dan pengembangan madhab Hanafi yang berlangsung sekitar tahun 204 hingga tahun 710 Hijriah. Fase selanjutnya ialah perluasan wacana kajian madhab Hanafi atau Tausi'un Nitaq yang diprakarsai oleh sarjana madhab selanjutnya. Perluasan wacana kajian madhab ditengarai dengan munculnya beberapa model kajian baru dalam madhab Hanafi, antara lain yaitu takhrij atau menerapkan kaidah dasar pada permasalahan aktual. Beberapa di antara sarjana madhab Hanafi yang menaruh perhatian pada aspek ini ialah Isa bin Abban. Karyanya antara lain adalah Al-Hujjah, Isbatul Qiyas, dan Ijtihad Ar-Ra'yi. Di antaranya lagi ialah adalah Abu Bakar bin Qutaibah yang wafat pada tahun 270 Hijriah, seorang hakim negara Mesir. Karyanya antara lain adalah Al-Wusuk dan Al-Wasit Al-Hudud. Terakhir ialah Muhammad bin Sam'ah, penulis kitab Adabul Qadi wal Muhadir. Faktor yang melatar belakangi semarak kajian takhrij adalah minimnya luasan tentang teknis pengaplikasian kaidah-kaidah fikih. Berikut praktek dan contohnya. Karenanya para sarjana madhab Hanafi generasi ini merasa terpanggil untuk melakukan tugas ini guna mempermudah para pelajar. Kemudian yang kedua adalah at-tarjih atau pemilahan pendapat yang dinilai paling kuat. Faktor yang mendorong para sarjana madhab Hanafi menekuni kajian tarjih ialah banyaknya ragam pendapat dalam internal madhab Hanafi. Pendapat yang beragam itu merupakan konsekuensi logis dari banyaknya jumlah narasumber atau rawi yang meriwayatkan pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah atau pendapat para sarjana awal madhab Hanafi atau Ashabul Hanafi. Sebagaimana diketahui, banyaknya narasumber bermunculan beragam versi dalam meriwayatkan suatu pendapat. Oleh karenanya para sarjana madhab Hanafi generasi ini merasa tergugah untuk memilah-milih pendapat yang dinilai paling kuat di antara sejumlah pendapat yang bertebaran, baik kuat dari sisi riwayat maupun kualitas muatan isinya. Adapun kekuatan riwayat dinilai dari kredibilitas masing-masing narasumbernya atau rawi, sedangkan tingginya kualitas materi dinilai dari kesesuaiannya dengan dalil-dalil agama maupun kaidah-kaidah yang berlaku dalam madhab Hanafi. Mengingat beratnya kajian tarjih ini, maka pihak yang memiliki wewenang melakukannya ialah mereka yang menguasai usul fikih, kaidah-kaidah yang berlaku, sumber yang dijadikan rujukan, dan teknis panggilan hukum. Yang ketiga ada tafriq, dan yang keempat adalah tadwin. Berkaitan dengan dunia literasi pada fase ini, tepatnya pada akhir abad ke-3 Hijriah sampai dengan abad ke-5 Hijriah, banyak bermunculan beragam jenis karya ilmiah dengan nuansa baru yang belum dijumpai pada masa-masa sebelumnya. Satu di antaranya ialah jenis karya ilmiah yang dikenal dengan istilah at-ta'sil hadis lil madhab, yaitu karya ilmiah yang menampilkan argumen berdasarkan hadis pada setiap produk fikih madhab Hanafi. Karya-karya Imam At-Tahawi antara lain Syarah Ma'ani Al-Asar dan Muskil Al-Asar merupakan karya ilmiah jenis ini. Sedangkan faktor yang melatar belakangi munculnya produktivitas tinggi dalam bidang tulis-menulis antara lain adalah intensivitas para sarjana madhab Hanafi generasi ini dalam berdialog dan berdiskusi, yang umumnya mengangkat tema seputar produk hukum madhab Hanafi dalam tinjauan dalil-dalil agama dan usul fikih.
Memasuki fase keempat yaitu stagnasi dan kemapanan mazhab Hanafi sekitar tahun 710 Hijriah sampai 1285 Hijriah. Kemapanan mazhab membawa tradisi keilmuan mazhab Hanafi ke arah stagnasi. Pasalnya, para sarjana mazhab generasi ini telah memandang final setiap rumusan fikih yang diwariskan para sarjana mazhab pendahulunya. Dalam bidang literasi misalnya, karya tulis yang bermunculan hanya bersifat pengulangan dari karya-karya sebelumnya, baik sebagai penegas maupun penjelas. Fenomena itu juga dipengaruhi oleh pandangan umum bahwa gerbang ijtihad telah ditutup. Karenanya, para sarjana mazhab generasi ini kekurangan nyali untuk menumbuhkan gagasan-gagasan baru di luar rumusan mazhabnya. Beberapa sarjana mazhab Hanafi pada fase ini diantaranya adalah Jamaluddin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Az-Zailai yang wafat pada tahun 762 Hijriah, seorang pakar hadis sekaligus penulis kitab At-Takhrijul Hadis Al-Kasya. Kemudian yang kedua ada Akmaluddin Muhammad bin Mahmud Al-Barbati yang wafat pada tahun 786 Hijriah, penulis kitab Al-Inayah, Syarah Al-Hidayah, dan Syarah Al-Usul Al-Bazawi. Yang ketiga ada Muhammad Abdul Wahid bin Himam yang wafat pada tahun 861 Hijriah, penulis kitab Fathul Qadir dan Tahrir. Kemudian memasuki fase yang kelima yaitu fase terakhir, penyerapan mazhab Hanafi ke dalam undang-undang negara yang berlangsung sekitar tahun 1285 Hijriah hingga saat ini. Pada masa akhir kekuasaan Imperium Turki Utsmani atau Turki Ottoman, munculnya wacana formalisasi mazhab ke dalam undang-undang negara atau hukum positif. Proyek itu akhirnya direalisasikan pada tahun 1286 Hijriah dan selesai pada tahun 1293 Hijriah. Maka pada tahun itu juga rancangan undang-undang atau RUU yang diadopsi dari mazhab Hanafi itu dirilis sebagai undang-undang resmi Kerajaan Turki Utsmani. Draft undang-undang itu mulanya hanya menjangkau permasalahan transaksi ekonomi atau muamalah dengan jumlah pasal sebanyak 1851. Maka pada jenjang berikutnya, undang-undang itu disempurnakan oleh Muhammad Qadari Basha, salah seorang cendekiawan mazhab Hanafi sekaligus hakim wilayah Mesir, menjadi 941 pasal terkait transaksi ekonomi, 646 pasal tentang wakaf, dan 647 pasal yang mengatur hukum waris dan wasiat. Upaya formalisasi mazhab ini membawa pengaruh besar terhadap proses penyebaran mazhab Hanafi ke kancah dunia internasional. Bahkan hingga saat ini mazhab Hanafi banyak diikuti dan dilestarikan di sejumlah negara Islam modern seperti Pakistan, Uzbekistan, terutama kota Bukhara dan Samarkand, Turki, Irak, Suriah, Aljazair, Algeria, Tunisia, dan sebagian wilayah Mesir lainnya. Di benua Asia, mazhab Hanafi banyak diikuti di negara India dan Cina dengan jumlah mencapai 40 juta penduduk muslim bermazhab Hanafi. Lalu bagaimana metodologi pengambilan hukum dari mazhab Hanafi? Metodologi pengambilan hukum dari mazhab Hanafi itu sendiri menggunakan beberapa sumber hukum berikut. Yang pertama adalah Al-Quran, karena itu adalah pondasi utama. Yang kedua adalah hadis. Dalam menggunakan hadis sebagai sumber hukum, Imam Abu Hanifah menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memberlakukan persyaratan yang ketat dalam memilih narasumber atau rawi hadis melebihi persyaratan yang diterapkan mazhab lain, terutama menyangkut daya ingat atau daya arsip seorang narasumber. Yang kedua, menerima hadis ahad atau hadis yang diriwayatkan oleh segelintir orang selama tidak bertolak belakang dengan qiyas jali. Yang ketiga, menerima hadis mursal hanya dari narasumber yang dikenal terpercaya atau siqah. Kemudian yang keempat, tidak menerima hadis dari narasumber yang tidak membidangi fikih apabila riwayatnya berseberangan dengan qiyas jali. Kemudian yang kelima, tidak menerima hadis dari narasumber yang tidak mempraktekkan sesuai isi hadis yang telah diriwayatkannya. Yang terakhir adalah tidak menerima hadis ahad menyangkut kasus yang sering terjadi secara berulang-ulang. Karena menurut Imam Abu Hanifah, idealnya hadis yang menyinggung kasus yang demikian berkriteria mutawatir. Kemudian sumber hukum yang ketiga yang dijadikan pijakan oleh mazhab Hanafi adalah ijma atau konsensus ulama. Yang keempat ada pendapat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dalam menyeleksi pendapat para sahabat radhiyallahu taala anhum, Imam Abu Hanifah memilih di antara pendapat-pendapat itu yang paling mendekati prinsip-prinsip dasar syariah. Kemudian yang kelima ada kias atau sistem analogis. Meskipun Imam Abu Hanifah dikenal sebagai pengguna kias yang ulung, namun ia tetap memposisikan kias di bawah Al-Quran dan hadis. Maka pendapat bahwa Imam Abu Hanifah lebih memprioritaskan kias daripada hadis tidak dapat dibenarkan dan hanya sebuah klaim tidak berdasar. Kemudian yang keenam ada istihsan, yakni tidak menggunakan rumusan hukum hasil metode kias karena ada beberapa pertimbangan yang lebih diutamakan. Yang ketujuh ada al-urf al-am, tradisi masyarakat yang meluas. Urf yang am itu dapat dijadikan sebagai sumber hukum apabila Al-Quran maupun hadis tidak menyebutkan ketentuannya dan juga tidak bisa ditempuh dengan metode qiyas dan istihsan. Dan itulah sejarah lengkap yang meliputi biografi daripada Imam Abu Hanifah dari mulai beliau lahir hingga beliau wafat, hingga penyebar mazhabnya sampai ke mancanegara.